Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suah kembali tentunya bersama Cik Agus di podcast Cermat Cerita bareng Camat Talang Kelapa. Selama 1 kali 20 menit ke depan akan menemani sobat podcast kalian tentunya dengan obrolan santai tapi menggigit, dan mudah-mudahan dari obrolan maksud kami bersama Bapak Camat Kecamatan Talang Kelapa ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya suah kembali bersama Cik Agus di podcast Cermat Cerita bareng Camat Talang Kelapa. Dan tentunya pada kali ini tema kita Dukcapil menyapa, pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dan cepat. Sesuai dengan judul podcastnya, Cermat Cerita bareng Camat Talang Kelapa. Tentunya di tengah-tengah kita ada Bapak Camat Kecamatan Talang Kelapa, Bapak Salinan Yesus MM. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, yang penting sehat Pak ya. Kemudian narasumber kita ada 2, yaitu dari PLH UPTD Dukcapil Talang Kelapa, Bapak Yuda Bagaskara Rudi SIP MSI. Apa kabar Pak Yuda? Alhamdulillah baik. Pak Yuda tuh Pak Bagas ini. Pak Yuda ya, kalau nak ganti nama semenjak podcast ganti nama kita tidak tahu kan. Kemudian didampingi oleh operator Dukcapil Talang Kelapa, yaitu Bapak Satria Saputra. Bapak atau saudara ini? Saudara jadi. Saudaranya Bapak, Mamang. Saudaranya Bapak. Ada Yuda dan juga Bapak Satria. Seperti biasa tentunya sebelum kita mulai podcast kita juga bincang-bincang pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan sedikit pembukaan dari Pak Camat. Silakan Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya tergantung yang nonton podcast ini saatnya menyesuaikan. Betul. Dan jumpa lagi ini terkhusus ke warga Kecamatan Talang Kelapa. Ya, pada hari ini seperti disampaikan Cik Agus tadi, bahwasanya kita hari ini mengundang dari Kepala UPTD Dukcapil Kecamatan Talang Kelapa, Pak Yuda dan Pak Satria, yang selama ini mungkin Bapak Ibu warga Talang Kelapa mungkin tidak asing lagi ya dengan orang dua ini, baik mau bikin KTP, bikin KK, akte kelahiran, kemudian akte kematian, KIA, surat kematian ya tadi, ya surat pindah dan lain sebagainya. Nah, inilah orang-orangnya yang masih muda, energik. Ini milenial Pak. Iya. Ya, Agus ya, generasi milenial yang tentu semangatnya dalam melayani masih sangat kencang-kencangnya, sangat energik lah Pak. Iya, energik. Nah, kadang-kadang mau tidak nak diurus saking energik gitu kan. Energiknya tadi. Iya. Jadi di season ini, Cik Agus, kita berharap kita dapat memberikan informasi kepada seluruh masyarakat, khususnya warga masyarakat Kecamatan Talang Kelapa, ya, tentang pengurusan administrasi kependudukan. Ya, nanti tentu ini sangat penting dan ini bisa berubah, tidak bisa sekali. Artinya kita bikin sekali KTP misalnya seumur hidup, seperti itulah, memang berlakunya seumur hidup, tapi ketika ada perubahan status, dia menikah, ya, dan lain sebagainya, kan harus ada pergantian juga. Dan ini juga komitmen dari pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk melayani administrasi kependudukan ini. Ya, Pak Bupati, Pak Dr. Askolani SHMH berkomitmen untuk mendekatkan pelayanan. Untuk itu di setiap kecamatan itu ada UPTD Dukcapil. Ya. Nah, untuk di Kecamatan Talang Kelapa ini sebenarnya bukan hanya UPTD Dukcapil, tetapi ada juga pusat pelayanan terpadu yang di CGC. Nah, itu artinya kan banyak. Ada 2 untuk di Kecamatan Talang Kelapa ini. Dan mudah-mudahan ya dengan kehadiran kita di sini, Cik Agus, ya nanti kita ngobrol bareng, menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga memudahkan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan ini. Iya, betul sekali. Sekali lagi tepuk tangan. Jadi intinya nanti akan dipaparkan langsung secara jelas oleh Yuda dan juga Bapak Satria. Mungkin pertanyaan tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Camat, kita ke Yuda Bas. Iya, sebelum kenalan dulu, Pak. Siapa nih? Kenalan dulu. Oke ya. Tadi sudah dikenal. Mungkin kalau kenal ke Dewek lebih abdol. Ya, Pak. Ya, kabarnya masih bujang nih, jadi masih bujang ya. Bukan kabarnya, memang masih bujang. Memang masih bujang kan ya. Oke, kami untuk
Pak Yuda Bagaskara mungkin ada yang Baik, disampaikan sebelum kita terima tanya-tanya kasih lebih atas lanjut. Kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Yuda Bagaskara Rudi, PLH UPTD Dukcapil di Kecamatan Talang Kelapa, dan ini saudara Satria Saputra sebagai operator di UPTD Dukcapil Talang Kelapa. Iya. Lah berapa lama ini di Talang Kelapa ini? Saya bertugas di Talang Kelapa ini sudah kurang lebih 4 tahun, Pak. 4 tahun. Jadi waktu pertama masuk CPNS di 1 bulan di Pangkalan Balai di pusat. Setelah itu di UPTD Talang Kelapa ini sampai sekarang. Iya. Kalau 4 tahun itu lah usia PAUD lah. Iya. Oke itu ya. Mungkin Satria Saputra. Terima kasih. Kita nyebut ya. Iya. Perkenalkan, saya Satria Saputra, operator Dukcapil Talang Kelapa. Mulai dari kapan? Kurang lebih sekitar 7 tahun. Di sini. Iya, tapi kalau untuk di Talang Kelapa ini kurang lebih baru sekitar 4 bulan lah. 4 bulan. Ya. Jadi sebelumnya di Sebelumnya dinas. di lapangan, jemput bola. Oh, untuk pelayanan. Iya, sama mobil keliling. Bola mobil keliling. Iya, karena di Kabupaten Banyuasin ini ada pelayanan jemput bola, Iya. mobil yang Pelayanan. menjemput di lokasi ya, melayani di lokasi untuk administrasi pendudukan ini. Memang baru Pak di sini. Ya, Iya, tapi pengalamannya. Pengalamannya 7 tahun di lapangan. Oke. Mungkin untuk sebagai pembuka, seperti kita ketahui bahwa KTP KK ini kan penting bagi masyarakat. Nah, kadang-kadang masyarakat ini bingung nak mulai dari mana ngurusi KK dan KTP, apa ke RT dulu, apa ke lurah dulu, apa langsung datang ke kantor. Nah itu mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Yuda Bagaskara Rudi. Silakan Pak. Baik, untuk sekarang ini untuk keperluan pembuatan dokumen kependudukan baik itu KK, KTP, akta lahir dan sebagainya, itu tidak perlu lagi datang ke RT untuk pengantar kayak gitu. Untuk pengantar. Bisa langsung datang ke UPTD Termasuk Dukcapil, kelurahan desa ada juga perlu. termasuk kelurahan. Itu untuk yang Untuk yang tertentu Pak. Jadi biasanya untuk yang seperti akta kematian itu memang harus ada pengantar iya. dari lurahnya. Iya. Surat keterangan kematian dari lurah. Nah, tapi untuk yang KK, KTP, perekaman, akta lahir, surat pindah itu tinggal langsung datang ke UPTD Dukcapil. Nanti isi formulir di kantor. Enggak, itu tadi dakdo ini ya Pak ya, dakdo perlu datang. Sedangkan yang tahu warganya itu kan Pak RT biasanya tuh kuncinya tuh di Pak RT. Nah mungkin juga Maksudnya ini langsung itu Pak mana Yuda. maksudnya? Iya, seperti apa yang sama Cik Agus tadi. Misalnya untuk keperluan KTP yang pertama dia mungkin belum ada KK. Nah itu mungkin perlakuannya berbeda dengan yang sudah masuk di KK. Misalnya dia sudah masuk di dalam KK, kemudian ini baru berusia 17 tahun misalnya. Nah, Ya, mungkin ya. seperti apa yang seperti itu. Nah kemudian ada yang belum ada niat sama sekali. memilikinya sama sekali. Misalnya belum ada belum ada KK. Nah ini mungkin perlu ini masih ke RT dah ini. Untuk yang warga yang belum memiliki dokumen sama sekali Pak, memang perlu pengantar dari RT karena RT lebih mengetahui kondisi warganya kayak gitu, Pak. Misalnya warga ini sudah tinggal berapa lama seperti itu kan di sini tapi tidak memiliki dokumen. Itu biasanya pengantar dari RT terus ke lurah untuk surat keterangan domisili. Nah, dari situ nanti dari surat keterangan domisili itulah yang menjadi dasar buat kami untuk membuatkan KK dan KTP-nya kayak gitu Pak. Yang tidak perlu tadi ke lurah dengan ke RT tadi yang lah sudah ada KK Yang sudah maksudnya. punya KK, Pak. Oh, Jadi untuk nyetak misalnya KTP. KTP-nya hilang atau KTP-nya Ya, rusak ya. atau mau tambah anggota keluarga yang baru lahir itu langsung saja tidak perlu lagi mengantar kayak gitu Pak. Untuk memudahkan biar tidak berantai gitu langsung. Kecuali yang memang tidak punya dokumen sama sekali seperti tadi. Ya, jadi kalau yang belum punya dokumen sama sekali perlu mengantar RT, ada formulir apa namanya F1 itu tadi ya, yang perlu masih tanda tangan dari RT dan lurah ataupun kades ya. F1 yang bersangkutan nanti. Yang bersangkutan yang buat. Nah, itu tadi ke RT, kemudian Ke lurah. ke lurah, baru nanti dibawa ke PTD.
Oh, berarti intinya ke Dukcapil terlebih dahulu. Dia mengambil formulir tadi, mengetahui persyaratannya, baru melengkapi persyaratannya. Oh, kayak gitu. Ya mungkin formulir itu apakah ada di kelurahan enggak itu kalau ini? Nah, untuk formulir Yang F1 F1 tadi. itu cuma ada di kantor, Pak. Oh, di kantor. Iya, iya. Jadi nanti mungkin bisa yang tidak memiliki dokumen kependudukan tadi, Pak ya, tidak punya dokumen kependudukan sama sekali tadi, bisa ke RT untuk pengantar, terus ke lurah, terus ke capil untuk sekalian isi formulir. Oh, isi formulir. Isi formulir F1 tadi yang bersangkutan. Ya, tapi kan untuk di Kecamatan Talang Kelapa ini saya pikir tidak banyak lagi yang belum sama sekali itu. Yo. Itu jika ada. Betul. Jarang Tetapi sekali iya. ditemukan yang tidak memiliki dokumen kependudukan, biasanya yang tinggal di pelosok-pelosok kayak gitu. Betul. Jadi kalau misalnya tadi yang tidak perlu tadi, yang hanya bawa kakak tadi, ketika anggota keluarga yang ada di kakak tadi berusia 17 tahun cukup bawa kakak saja. Nah, itu yang Tidak perlu lagi ya, Iya. tidak perlu lagi pengantar dan sebagainya, cuma bawa kakak, kan kakak sudah ada. sudah ada kakak. Iya, iya, iya. Misalnya nak nambah anak, Pak ya, bawa juga. Bukan nak nambah anak. Nambah anggota maksudnya. Anggota. Iya. Anaknya bertambah, Oh, pengen udah dimasuk bertambah ke keluarga. Kita keluarga di kakak bawa surat keterangan lahir dari bidan, dari rumah sakit, dan bawa fotokopi kakaknya, fotokopi nikah, biar dibuatkan akta lahir anaknya nanti. Jadi pas datang tuh langsung dapat kakak terbaru, dapat akta lahir, dapat KIA. Oh, Kita sekarang di sini sudah ada mesin cetak KIA, Pak. oh, sudah ada ya. Nah, jadi ketika warga datang untuk nambah anggota, dia sudah dapat kakak terbaru, akta lahir, dan kartu identitas anak. Sudah dapat. Kalau tadi katanya nambah anak, jadi lang repotnya kita nambah anak, nak ngelapor dengan Yuda dulu tuh Pak ya. Maksudnya nambah anggota ya. Iya, iya, iya. Oke, kopi masuk. Ya. Nah, Ada kopi dulu biar kita kita ngopi dulu lebih cair kan. ya. Suka Iya. berganti terus Pak yang nganter Iya. kopi. Iya. Kan Ya itu Pak Pak Isol dengan Pak Sarmilen. Ya kopinya nih. Ya. Itu di Ya santai gitu, memang ini Ya. kita ngobrol santai, jadi sambil ngopi juga. Kami belajar. Terima kasih Ya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang hangat. Bersemangat. Itu tadi dari Yuda, mungkin dari Satria ada yang ditambahkan Satria Oh, iya. terkait masalah kakak dan KTP. Sedikit ada tambahan, kalau peraturan sekarang ini jika ingin mengurus ke kakak itu satu keluarga itu harus ada yang rekaman. Jadi ketika ada yang umur 16 tahun dia harus rekaman dulu baru bisa diproses namanya kakak. Iya, betul. Sekarang ya. Ya 17 tahun. Jadi kalau dia tidak rekaman tidak bisa diproses sekarang untuk pengeluaran kakaknya, baik dokumen kakak, surat pindah, dia harus rekaman dulu. Jadi kita ada perubahan sistem. Ya, gitu, Pak. perubahan sistem. Jadi ketika di dalam satu kakak ada yang berumur 17 tahun ke atas dan tidak memiliki KTP, itu sistemnya nolak. Iya. Jadi warga yang bersangkutan harus rekaman dulu. Harus rekaman dulu. Yang Sama kayak yang berusia tadi ya. iya, sama kayak yang baru pembuatan data tadi. Jadi dia sudah membuat domisili, harus datang ke Dukcapil dan harus direkam. Dan tidak boleh mengeluarkan kakak dulu sebelum rekaman. Nah, maksudnya ini kan kalau misalnya ada satu keluarga orang 4 lah ya, Ya. anggota keluarganya. Nah, salah satunya misalnya hari ini dia berusia 17 tahun dan dia ingin mengurus KTP. Nah, ini kan tinggal bawa kakak saja. Ya. Karena dia sudah terdaftar, yang anggota kepala keluarganya mungkin kan sudah perekaman dan lain sebagainya. Dia datang untuk melakukan perekaman, kan tidak bisa dicetak langsung dari jauh kan, Ya, karena ya. memang harus perekaman. Harus datang sendiri ya. Iya. Datang sendiri. Iya. Gitu ya. Jadi kalau yang sudah ada di kakak, ada nicknya, itu tidak susah lagi ya, Ya. yang bawa kakak saja seperti itu. Perekaman kayak gitu. Untuk Karena perekaman. banyak ditemukan warga yang sudah berusia 17 tahun ke atas tapi tidak Masih perekaman, belum. tidak Tidak punya perekaman. KTP. Jadi setiap pengajuan kakak itu kalau belum ada yang rekaman dia tidak bisa diakses. Harus direkam, Pak. Harus Sistemnya direkam nolak. dulu, sistemnya ditolak. Saudara yang bersangkutan dengan nick ini harus rekaman karena di atas 17 tahun kayak gitu. Iya. Banyak warga yang ini kan baru Pak ya. Iya, iya. Banyak warga yang agak terkejut ya tuh. Iya. Iya, Dan benar. ada perubahan. Sebab biasanya kebanyakan kan Pak Camat
ngurus ini begitu ada diperlukan. Kadang baru mula 20, mula 25. Nah, jadi harus datang dan perekaman datang sendiri. Karena untuk akurasi data Pak, karena banyak apalagi ini untuk mendekati pemilu kan Pak, ada namanya di sini di KK tapi tidak ada KTP kayak itu. Jadi dengan adanya peraturan baru ini bisa warga itu tergerak untuk rekaman aku sudah 17 tahun ke atas, aku harus punya data rekam, punya KTP. Oh, tuh. Dan juga untuk keperluan lain-lain BPJS, Dapodik, kuliah, BPJS KIS itu kan harus punya KTP. Harus punya KTP. Sedangkan warga ini ada yang sudah dewasa tapi tidak Ada KTP. punya KTP. Jadi ketika sakit baru repot ngejar buat KTP. Dan juga ada pertanyaan, apakah harus datang DW yang bersangkutan atau sekarang ini ada pelayanan yang lebih, kalau dulu kan bisa mungkin nitip perwakilan keluarga atau dengan RT. Nah itu kayak mana mungkin masyarakat nunggu itu. Untuk sekarang ini Pak, untuk pembuatan dokumen kependudukan ini harus datang yang bersangkutan atau Betul. diwakili keluarga yang dalam satu Satu kakak. kakak. Atau misal sudah Satu bisa bin, kan? kakak itu Tapi kita bin cek binnya. orang tuanya ya kayak. Yang bersangkutan misalnya mamang nih sudah bisa kakak kan, setidaknya dia bisa menunjukkan bahwa benar dia ini saudara dari orang tua yang di kakak tadi itu. Bisa menunjukkan KTP, bisa kita cek binnya kan Pak. Kalau binnya sama bisa kami bantu kayak gitu, untuk ngurusnya, tidak perlu yang bersangkutan. Dan juga sebenarnya Pak, untuk di Dukcapil Talang Banyuasin ini apabila warga sibuk di hari kerja Sabtu Minggu bisa datang ke kantor pelayanan Dukcapil di OP Mall Atau CGC. Sembilan, atau di Citra Grand City. Grand City. Jadi misalnya Senin Jumat sibuk kerja, bisa Sabtu Minggu datang ke sana. Sama juga pelayanan sama KK, KTP, akta kelahiran semua bisa semua di situ. Nah ini yang perlu ini Agus. Jadi artinya kan tidak kata alasan lagi karena kita sibuk bekerja, ya karena meninggalkan pekerjaan di jam kerja kan rugi bagi masyarakat. Ya, nah sekarang kalau di hari libur, hari Sabtu dan hari Minggu, pelayanan ada di Citra Grand City. Ya, Jadi sama di ada pelayanan Optimal. terpadu pemerintah Kabupaten Banyuasin yang ada di Citra Grand City. Ini Sabtu untuk- Minggu tetap buka. Sabtu Iya Minggu. tetap buka. Tapi bukan Sabtu Minggu Pak, dia Senin. Ya artinya setiap hari, kumpul. setiap hari dia bukanya. Iya. Setiap hari. Ya setiap hari. Jadi ini sebagai pemenuhan kebutuhan, karena dokumen kependudukan ini kan hak konstitusional warga negara Pak. Jadi pemerintah wajib memfasilitasi, dan dengan adanya pelayanan buka setiap hari itulah wujud komitmen dari pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk melayani warganya Pak. Ya. Ini Cik Agus yang tadi karena ada perekaman yang belum punya KTP, perekaman apa bah yang direkam? Oh, ya perekaman apa sih perekaman? Kan harus datang langsung. Jadi diambil foto, diambil sidik jari, iris mata, sama tanda tangan. Oh. Jadi data-data yang direkam itu tadi Pak, seperti yang disebutkan tadi, iris mata, sidik jari, foto, itu dikirim ke Kemendagri. Kemendagri. Setelah diterima Kemendagri, datanya diterima, baru bisa dicetak KTP-nya. Jadi butuh proses waktu Pak. Tapi itu tersimpan jadi database. Jadi perekaman ini hanya satu kali di awal pembuatan KTP tadi. Untuk perekaman itu sekali seumur hidup Pak. Kalau lebih dari satu kali, datanya justru tidak bisa dipakai. Ya, duplikat dia data. Duplikat. Data yang pertama tuh lah tapi yang munculnya. Oh, data yang pertama. Jadi kalau dia misalnya merekam di tempat lain lagi, gitu kan, tidak bisa ya? Nggak bisa. Secara nasional. Banyak warga yang mengaku belum pernah perekaman, alasan apa Pak ya? Aku belum pernah rekam ini. Setelah kami cek iris mata, rupanya ada data rekam di daerah ini. Jadi dapat Pasti ketahuan ya. Itulah gunanya untuk apa namanya Iris perekaman mata tadi, sama sidik jari tadi. iris mata yang di ini, kemudian apa lagi ini? Sidik jari. Sidik jari itu hampir 10 jari ini yang di ini. Yang direkam itu tadi, direkam di database tadi. Iya. Jadi terdeteksi Pak. Kalau mata udah dapet, sidik jarinya ketahuan. Dari 10 jarinya ya. Iya. Nah, masih balik ke KTP tadi, Janus. Ya kalau misalnya KTP-nya hilang kan. Apa cak mana cara pengurusannya kira-kira? Iya. Untuk KTP hilang itu tidak sulit Pak sebenarnya. Tidak sulit. Karena
berdasarkan di peraturan undang-undang sendiri pun dijelaskan untuk KTP hilang itu cukup bawa fotokopi KK dan surat keterangan hilang dari polisi. Dari polisi ya. Sudah itu baik. Dan memang harus ada menerang dari pihak kepolisian harus itu ngurus yang ke jadi situ. dasar kami untuk mencetak Betul. KTP hilang tadi, Pak. Jadi tidak susah aja. Tidak susah, Pak. Susah. Jadi bawa ke fotokopi KK dengan surat kehilangan. surat keterangan hilang dari kepolisian. 20 menit lagi ya. Tambah lama. Silakan sambil ini sambil Ya, minum. Sambil minum. Aku ini dari tadi sudah. Buatan Ecan Mincip. Sekali lagi kita bertangan dulu. Tadi terkait masalah KTP yang hilang tadi kan bawa fotokopi KK dengan ini. Nah, kalau KK dia hilang cukup bawa surat keterangan kepolisian, Bang? Iya, sama Surat fotokopi keterangan KTP. hilang, fotokopi KTP. Oh iya, tidak Karena mungkin hilang kita- dua-duanya ya. Iya, Pasti antara pasti satu ada ya. fotokopi. Perlu melihat nik dari yang bersangkutan gitu kan, Pak. Tuh. Kita bisa melacaknya. Ya lebih mudah ngelacaknya. Nah, maaf kata misalnya selain tercecer musibah mungkin Iya. KTP hilang, KK hilang. Jadi begitu ditanya masih ingat enggak niknya atau masih nyimpen enggak arsip-arsip fotokopi. Ini enggak KTP lagi sama sekali. Itu apa yang nak dilakukan? Untuk yang kasus seperti itu bisa kita cek iris mata. Iya, dengan sidik jari tadi. Iris mata Tadi, sidik jari, ya, nanti kita rekaman keluar tadi. datanya. Benar-benar. Foto keluar, semua biodatanya keluar. Bahkan dari nama pun bisa. Nama sama BIN, tanggal. Bisa ya. Jadi Oh nanti, ya nama bin ya. misalnya korban bencana alam seperti kebakaran atau gempa, nah, biasanya tidak punya lagi, identitas. tinggal buat surat keterangan dari Kebakaran, dari kelurahan. yang menerangkan bahwa memang korban kebakaran kayak gitu. Nanti kita langsung buatkan dokumen KK KTP yang Nah itu pemirsa, jadi yang pertama yang masuki umur 17, umur 16 tahun tuh datang lagi capil untuk 17 perekaman. Rekaman ya. Nah, 17 tahun. 16 tahun pun bisa untuk 16 perekaman. tahun. Untuk perekaman Iya. tadi KTP-nya belum Cetaknya bisa nunggu setelah umur keluar. 17 tahun. Oh, cetaknya Iya. setelah itu ya. Jadi umur 16 itu siap-siap lah untuk perekaman. Jadi ketika dia sudah umur 17 tahun, dia cukup bawa kakaknya. Bawa kakak, Tinggal Tinggal nyetak. cetak. Tinggal Karena nyetak. perekaman sudah. Ya, Ya, jadi perekaman tuh minimal di 16 tahun. 16 tahun. Kalau 15 tahun belum Belum dilayani bisa. gitu. Yang sudah yang pengen nyetak tadi bawa kakak baik, langsung datang ke capil, nggak usah pakai pengantar apa-apa. Tapi kalau yang belum sama sekali, ngembek dulu, tetap ke capil juga, ngembek formulir dulu baru melengkapi persyaratannya ya. bagusnya ngisi Bagusnya mak mana? ngisi setelah dari RT ke lurah langsung ke ngisi di capil juga apa-apa. tapi biasanya setiap kayak setiap takut. RT itu sudah punya formulir itu. Oh, iya, sudah ada ya. berarti tidak usah ini lah. dari RT keluar langsung ke capil, itu bedanya ya. Yang belum sama sekali, yang belum ada sama sekali dengan yang sudah. Nah ini mungkin ini silakan, kan beda dengan Satria. Ini kan zamannya digitalisasi ini. Iya. Yo, ini kan ada dengar-dengar juga KTP Digital. elektronik Iya. apa ini digital. Nah, yang cak manunya itu kira-kira ininya. Dari mana dulu Pak itu Pak? Cara pembuatannya? Ya mungkin itu seperti apa ya? Apa Kegunaannya. Kegunaannya kemudian bentuknya seperti apa sih sebenarnya? Oh, kalau kegunaannya itu biasanya kalau kita kan ke bandara kan biasanya mengeluarkan KTP. Di situ kalau untuk di KTP digital itu sudah ada scan barcode-nya. Jadi tinggal tunjuk ke barcode itu aja, nggak perlu mengeluarkan KTP. Nah itu kan artinya kan canggih gitu, tidak perlu lagi Iya. mengeluarkan fisiknya. Nah tapi mana caranya supaya warga ini bisa juga punya KTP digital ini? Cara downloadnya di Play Store sama App Store sudah ada sekarang. Apa nama ininya? Identitas kependudukan digital. IKD. IKD, Ya, ya. aplikasi IKD di Tapi untuk aplikasi. pendaftarannya harus ke Capil Capil, tetap. Oh. karena di situ di scan barcode sama didaftarkan scan email. barcode. Ya. Jadi tidak bisa walaupun kita bisa apa Install upload di rumah. install Iya. aplikasi di rumah, tetapi masih tetap harus Daftarnya harus di ini. Capil. Ini saya Verifikasi. ingin menambahkan Pak, Iya. untuk IKD ini memang kami himbau untuk warga untuk lebih hati-hati Iya. karena aplikasi identitas kependudukan digital ini sering dijadikan celah bagi orang yang tidak bertanggung jawab Iya. untuk melakukan penipuan Pak. Jadi untuk pembuatan IKD ini yang resminya itu tinggal datang langsung ke kantor Dukcapil, bisa di UPTD bisa. Nanti di sana verifikasi wajah,
Terus scan kode QR di sana. Scan kode QR tuh harus di kantor, tidak bisa di tempat lain. Tidak bisa. Karena ada modus baru kalau kemarin itu ada lewat WhatsApp. Lewat WhatsApp. Iya, iya. Jadi dia ditelepon, dipinta kode untuk identitas penduduk digital. Habis itu kena hack lah bankingnya. Habis. Jadi apabila ada nomor tidak dikenal mengaku dari pihak Dukcapil. Dukcapil dan meminta identitas pribadi, meminta foto, meminta apa tuh? Nik, Iya. itu bisa dipastikan itu penipuan, Pak. Jadi warga untuk berhati-hati soal ini. Betul. Untuk pembuatan IKD tidak ribet, tinggal datang langsung, tidak ada jalan lain. Harus datang langsung ke kantor Dukcapil. Iya, iya, iya. Tapi kan banyak modus ini nih Pak, apa namanya itu melalui WA atau melalui telepon tadi, dia tidak nanya nik, tidak nanya Iya, apa, Pak, tapi dia sekedar tahu pembaruan. kan. Pembaruan Tahu kan aku identitas. ini. Ya, oh gitu ya. Dengan modus pembaruan aplikasi lah. Alasannya Iya, tuh ya. alasannya Iya, tuh. jangan di ini kayak. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan IKD dari Dukcapil, itu jangan dihiraukan karena itu bukan dari Dukcapil. Kami tidak melayani secara online untuk IKD. Iya. Harus datang langsung. Betul. Harus datang langsung. Datang langsung pemirsa. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Iya. Jadi jangan sampai nanti tertipu karena di UPTD untuk mengurusi KTP apa namanya IKD tadi, identitas kependudukan digital, ya tidak ada pelayanan online. Jadi harus datang, Harus datang. langsung. Jadi kalau yang ada menelpon dan lain sebagainya yang minta data itu sudah dipastikan penipuan. Ya. Nah, ini yang perlu hati-hati. Jadi datang kalau mau bikin apa namanya, mau mengaktifkan ya, aktivasi dari IKD ini, aplikasi ini harus datang ke kantor UPTD Dukcapil Kecamatan Talang Kelapa, tempatnya. Atau yang terdekat. Iya, yang terdekat ya, walaupun dari, tapi khusus untuk kita di Kecamatan Talang Kelapa ini di Kecamatan Talang Kelapa, tempatnya di samping kantor Kecamatan Talang Kelapa. Jadi banyak juga yang bingung kan di mana kan. Nah, selain daripada itu kalau mau di hari libur tadi di CGC atau di OP Mall. di OP Mall. Nah, Di OP Mall juga itu sudah pindah. Kalau kemarin kan di dalam mall, jadi bukanya itu sampai jam 10. Nah, kalau sekarang sudah pindah ke sebelah Samsat. Jadi dia bukanya dari jam 8 sampai dengan jam 4. Oh, jam 4. Ya, karena kalau kemarin itu dia mengikuti jam personal mall. Ya, jadi banyak waktu yang terbuang kan. Iya, iya. Dan juga untuk IKD ini Pak, satu HP satu IKD gitu. Tidak bisa satu HP banyak IKD. Banyak warga yang Sebanyak ini akun ya. sudah ada IKD-nya tidak bisa lagi di HP lain. Iya. Semula kayak kita punya identitas kan tidak mungkin identitas kita di HP orang lain. Kecuali kalau data yang di IKD itu di logoutnya bisa kita daftar baru. Tapi satu HP itu memang satu orang. Ya, jadi syaratnya untuk dapat mengaktifkan IKD tadi pertama punya HP. Iya, pertama nih pertama sekali punya HP sama punya paket. Iya, punya paket. Oh, Android maupun iOS ya bisa ya. Ya. Mungkin ada spesifikasi tersendiri. Android juga ada yang nggak bisa support, Pak. Ada yang HP-nya. Biasanya kalau HP jadul tuh dia ngasih tahu Pak aplikasi tidak support. Iya. Tidak support. Atau dia tidak bisa diinstal. Iya, iya, iya. Tapi kalau sekarang Nah, canggih kayaknya ada lagi yang pakai yang itu. bagus ya, bagus ya. Iya. Hampir semua. Hampir semua. Iya. Kecuali HP tim kreatif ini. Ya, itu ya HP kamu ya. Mungkin sekedar ini terakhir sebagai penutup, kan banyak jadi masalah ini kan kesalahan identitas. Kakaknya beda, KTP-nya beda. Sekedar penutup, mana cara proses perbaikan data di KK maupun juga di kalau KTP kan ngiring KK kan. Nah, itu mana itu prosesnya pertama? Ini kita lihat dulu KN yang salah tuh di mana, apa yang salah nama, apa yang salah tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir dan tahun lahir biasanya. Dan juga kita ini kalau untuk mengubah elemen kependudukan itu kita harus ada dasarnya. Data pendukung ya. Data pendukung seperti ijazah atau akta lahir. Jadi apabila nama di KK itu salah dengan di ijazah, itu kita bisa ikut ijazah dengan catatan fotokopi ijazahnya dibawa. Jadi Data kita pendukung itu apa, mengikuti Bay? Ijazah, Jasa, akte kelahiran, akte buku nikah. kelahiran. Nah, ini biasanya kan mungkin kalau apalagi yang tua-tua nak umroh, nak haji Iya. kan, nak buat paspor tadi kan, yo nak melengkapi data pendukung tadi tak kati kalau dia ijazah dia dah sekolah,
kemudian akte belum buat, sudah itu apalagi buku nikah ada terkeluar ke mana dari rumah tuh itu mak mana tuh kalau tiga nak hati data pendukung. Besok surat keterangan dari lurah masih yang ada menerangkan ya, bahwa ya, ya. memang Lurah benar atau kades ya. nama bapak ini yang benar adalah siapa itu. Biasanya kalau salah nama ini tidak banyak Kak. Iya, Paling iya, satu benar, huruf, benar. dua huruf. Ya, tapi kalau dia sudah beda jauh nian itu harus patokannya ke KTP. Ya, ya. Sama kayak beda nik kan. Berapa lama dia tuh? Kan nak cepat kalau biasanya. Kita ini Kak prosesnya 1 hari selesai dengan catatan jaringan bagus dan berkas lengkap. Keren. Baru selesai ya. Ya. Dan gratis ya. Dan Ya, Gratis. tidak Jadi dipungut jangan biaya. Jadi warga tidak perlu takut, Iya, tidak betul. perlu khawatir untuk mengurus dokumen kependudukan di UPTD di Dukcapil Banyuasin ini karena semua pelayanannya gratis. Iya, 1 hari selesai, Satu hari tidak selesai. ada kendala dan gratis. Gratis. Iya, luar biasa. sebagai program Bupati lah. Ya. Iya, disuruh Eca minum, Pak. Ya, saya. Ya mungkin ya satu lagi yang mungkin sering dinikan masyarakat ini kadang-kadang belangku KTP misalnya sering bukan sering sih, kadang-kadang ada keluhan belum bisa cetak dan lain sebagainya. Ya, mungkin bisa dijelaskan dikit tentang belangku KTP ini tadi yang fisik tentunya. Ya. Untuk belangko KTP ini memang kita sekarang sedang peralihan Pak dari KTP fisik ke IKD KTP digital. Jadi ketersediaan belangko secara nasional ini memang tidak banyak, apalagi dengan ada efisiensi dari pemerintah pusat ini kan. Nah, walaupun seperti itu kita tetap punya IKD, yang mana IKD ini tidak ada hambatan belangko tadi. Siapapun yang punya KTP, punya Android, punya HP bisa buat KTP digital kayak gitu Pak. Jadi untuk yang KTP fisik yang belangko tadi memang diutamakan untuk mereka yang baru punya KTP. Jadi mereka yang habis rekaman itu kami cetakkan KTP-nya wajib. Untuk yang perubahan RT, RW atau kelurahan mungkin bisa nanti setelah belangko sudah mencukupi gitu. Jadi untuk yang warga selain yang berumur 17 tahun tadi bisa buat KTP digital gitu. Nah, jadi itu yang perlu juga disampaikan ke warga, terutama warga Kecamatan Talaklapa Banyuasin ini, bahwasanya jangan khawatir kalau yang pertama sekali melakukan perekaman hari itu juga dapat KTP. Ya, kemudian tadi dipastikan akan dapat KTP fisiknya. Tapi mungkin bagi yang hanya ingin ganti ganti identitas, alamatnya mungkin RT RW karena adanya pemekaran kelurahan, ya mungkin dapat menunggu IKD dulu. Dan IKD ini identitas kependudukan yang untuk barangkali untuk masa depannya akan seperti itu. Dan sekarang ini memang belum banyak mungkin lembaga-lembaga belum semuanya dapat menggunakan IKD ini, tetapi kalau nak naik pesawat sudah pakai IKD, tidak perlu nak KTP fisik lagi kan, naik kereta api dan mungkin ada lembaga-lembaga Banyak juga fiturnya di dalam IKD itu, ada BPJS, ada apa lagi? Selain BPJS dalam itu? KTP. Jadi sudah langsung ada di situ. Jadi tidak ada cuman KTP, bukan cuman IKD, sudah lengkap. Jadi yang penting bawa KTP-nya tadi ada kuota, ada pertama. Kalau tidak punya kuota kita juga ada wifi Pak. Tidak, misalnya waktu mau pelayanan misalnya, walaupun dompet tinggal, misalnya yang penting bawa KTP, misalnya naik pesawat kan ternyata bisa digunakan dengan. Ke bank juga bisa sudah bisa dipakai itu. Di bank juga, itu semakin canggih. Mantap ya. Mungkin sekedar terakhir mungkin ada yang nak disampaikan sebagai kesimpulan dari Bapak Satria. Untuk kesimpulannya kami harapkan seluruh warga yang berumur 16 tahun sudah melakukan perekaman dan lebih terutamanya untuk warga harap bersabar kalau lagi dalam pelayanan. Karena jaringan itu kami tidak bisa memastikan. Jadi bukan bahasa Inggris itu bukan kehendak mereka. Bukan kehendak kami ya segitu itu.
bergantung juga dengan jaringan. Iya. Pengen mereka nih pengen cepat melayani tapi balik-balik ke jaringan. Nah, kalau bisa kamu belum sampai ke depan meja kami itulah selesai. Nah, itu yang Cuman karena kita berhubung dengan jaringan, dengan sistem, Iya. jadi itulah yang kami harapkan, harap bersabar. Mungkin Bapak Yuda. Ya, untuk warga Talang Kelapa yang ingin mengurus dokumen kependudukan, silahkan datang langsung ke UPTD Dukcapil Talang Kelapa, atau apabila jika sibuk di hari kerja, Sabtu Minggu bisa datang ke kantor pelayanan terpadu di Citra Grand City dan Sembilan Optimall. Dan juga untuk kepengurusan ini gratis, tidak dikenakan biaya. Jadi sudah enak betul Pak sebenarnya kalau untuk warga nih. Kalau tidak katik paket baik ya. Tinggal datang bawa berkas dan kita ini pengerjaannya 1 hari selesai. Berkas lengkap, jaringan bagus, 1 hari selesai. Kalau nitip tuh gitu takutnya kalau ada yang salah. Mereka kan nggak tahu. Konfirmasi ya benar-benar. Lagi kelengkapan data pendukung. Nah, Camat. Ya. Ini juga kami sampaikan kepada warga, terutama Kecamatan Talang Kelapa, untuk segera kalau yang belum ada identitas kependudukan terutama KTP elektronik untuk segera diurus. Jadi jangan sampai pas perlu mau masukkan anak sekolah, mau berobat, baru ngurus. Yang disampaikan Pak Yuda dengan Pak Satria tadi, bahwasanya terkadang kita juga dapat hambatan dengan jaringan yang tidak terputus dan lain sebagainya, sehingga bisa terhambat. Jadi segera diurus kalau memang belum ada KTP elektronik, terutama kalau KTP yang lama misalnya, ya segera diganti KTP elektronik. Dengan tadi disampaikan bahwasanya pengurusannya sangat mudah dan gratis. Nah, ini pada kesempatan ini tadi kita sudah menyampaikan informasi-informasi, tetapi tentu informasi ini kan mungkin belum silakan mungkin bisa ditanyakan nanti. Ya nanti kami akan jawab kan kami jawab. Dan kemudian untuk berikutnya barangkali si Agus, kalau ini kan secara umum pelayanan yang ada di Dukcapil UPTD Dukcapil Talang Kelapa yang berada di samping kantor Kecamatan Talang Kelapa ini melayani yaitu untuk administrasi KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, surat pindah, kemudian juga akte kawin. Ya bagi dan banyak sekali yang bisa dilayani di sini. Nah, mungkin nanti secara spesifik kita bahas misalnya IKD, KK dan lain sebagainya secara khusus mungkin. Tapi untuk yang sekarang ini kita secara umum itu yang bisa dilayani, jadi tidak perlu mau ke Pangkalan Balai. Di Kecamatan Talang Kelapa ini ada 2 tempat pelayanan. Yang pertama UPTD Dukcapil yang ada di samping kantor Kecamatan Talang Kelapa. Nah, kemudian ada tempat pelayanan terpadu yang tepatnya di Citra Grand City, di perumahan Citra Grand City, dan ini juga luar biasa inovasi dari pemerintah Kabupaten Banyuasin, bisa melayani di hari kerja maupun di hari libur. Ini jadi itu yang di Sigici ya. Ada tambahan sedikit Pak. Kan sekarang lagi musimnya untuk daftar sekolah. Nah, itu untuk KK dan akte itu kalau dia sudah barcode, dia tidak perlu lagi untuk dilegalisir. Kadang sama juga kayak mau daftar polisi, daftar tentara. Jadi ketika dia sudah barcode, dia tak perlu lagi untuk legalisir. Kadang banyak keliru itu sudah di barcode, masih minta legalisir. Ini juga mungkin kebetulan ini Pak Sarmilin ini ada. Jadi akte kelahiran tuh katanya kalau sudah ada barcode tidak perlu lagi dilegalisir ketika mau masuk sekolah. Kalau dia sudah KK sudah barcode, kalau masih tanda tangan harus legalisir. Luar biasa ya. Oke, itulah obrolan kita nih. Kalau nak diturut ke baca sampai malam sampai besok lagi kan. Dan yang pasti mudah-mudahan ini Pak Camat juga terima kasih juga untuk Yuda, Satria, seluruh rekan-rekan kreatif ini ya. Sebut ke siko-siko. Sebut lah absen siko. Ayo, Pada, Eca, Murti baru Murti. Hadir ke sini. Depa ya. Kemudian ada juga operator ini Pak Ujal Aziman, kameramen 1 2 Kak Amir Herli dengan Kak Ilham. Ilhamnya ada 2 Pak, ada Ilham, enggak tahu mana meja gue Ilham. Yang pasti terima kasih untuk segala yang terlibat, baik tanggung jawab dan sebagainya, ide pertanyaan pada kesempatan ini. Terima kasih lagi untuk Bapak Yuda dan Bapak Satria dan juga Bapak Camat Talang Kelapa terakhir. Biasa Pak aku nak bantu ya. Putri Raja pandai menari,
saking lemahnya nari kepala pusing. Silakan urus mulai dari sekarang identitas diri, uruslah di Disduk Capil masing-masing. Iya. Terima kasih sudah. Terima kasih. Terima kasih.